Ya, kalau tadi informasi tentang bom rakitan yang meledak di sekolah, kemudian ada teror bom, yang ini ada kasus pembakaran di pondok pesantren. Ya, kasus hukum pembakaran anaknya mandek, orang tua santri asal Lombok Tengah korban pembakaran di pondok pesantren menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Sang ibu menceritakan penganiayaan anaknya yang dibakar hidup-hidup. Rizka dibakar hidup-hidup pada November 2025 lalu. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, 2 orang jadi tersangka kasus santri bakar temannya di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka merupakan pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya hingga salah satunya meninggal dunia. Memimpin pesantren membakar santrinya. Polresta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tetapkan 2 tersangka dalam kasus santri bakar santri di Desa Aitdare, Kecamatan Batu Kliang. Dalam konferensi pers di Polda Nusa Tenggara Barat, pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya menjadi tersangka. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan, mulai dari pemeriksaan terhadap 20 saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga hasil visum rekam medis korban. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya belum ditahan karena santri MR masih di bawah umur dan baru dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes sedang dalam keadaan tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak, maka dikenakan wajib lapor selama proses hukum berlangsung. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin. Polisi mengungkapkan kasus santri bakar santri ini terjadi pada 13 Desember 2025. Namun polisi baru melakukan penyelidikan sejak awal Juni 2026 lantaran para korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut. Akibat peristiwa ini, 1 santri meninggal karena luka bakar parah, sementara 3 santri lainnya luka-luka. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Lampung Selatan, rumah warga ludes terbakar. Sepasang lansia ditemukan berpelukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumah. Kobaran api dengan cepat membakar 1 unit rumah milik Warjan, seorang kakek 86 tahun.
Lokasi rumah yang jauh dari permukiman warga membuat kobaran api terlambat diketahui, sehingga dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah berjuang 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. 2 korban jiwa, Fajran 86 tahun dan istrinya Apong 76 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi berpelukan di dalam rumah. Diduga mereka tidak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api. Terjadi kebakaran di Desa Balinuraga, Dusun Sumbersari, Desa Balinuraga, Kecamatan Wepanji. Akibat kebakaran tersebut, dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penghuni dari rumah. Akibat peristiwa ini, kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 1 tersangka baru terkait kematian bocah 3 tahun korban kekerasan seksual ayah kandungnya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sang ibu tiri turut jadi tersangka lantaran ikut menganiaya korban. Setelah suami jadi tersangka dalam kasus kematian bocah 3 tahun, korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya, kini ibu tiri korban juga jadi tersangka. Sang ibu tiri tega menganiaya korban secara sadis, menyumbat saluran pernafasan korban memakai beras. Polisi juga menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Karena adanya benda keras, jadi justru penyebabnya itu kematiannya. Jadi setelah itu dikembangkan penyelidikannya dan akhirnya diketahui bahwa itu diberikan oleh ibu tirinya. Ya, informasi hari ini bikin merinding semua ya. Capek dengar pagi-pagi. Iya, ironis banget gitu. Ayah ibu bisa menganiaya anaknya. Anak SD bisa bikin bom. Ya, kita ke informasi selanjutnya yang tidak kalah gong yang sudah kita simak di awal program ini. Pemirsa, ada ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat yang diduga bermain judi online. Pemprov Jabar mulai memeriksa para ASN dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.